Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Nadia. Muncul sekali lagi di layar kaca kalian. Kali ini kalau udah ada aku berarti tahu ya bakalan bahas tentang apa? Tentang kacamata atau bedah produk kacamata. Tapi di sini kali ini aku nggak mau bahas tentang kacamata apa atau frame apa yang terbaru, terus bedanya frame ini dengan yang satunya. Kali ini aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke kita. Tapi sebelum itu aku mau nanya, gimana kabar kalian? Sehat? Lagi musim hujan dan di beberapa daerah juga ada bencana ya. Kita turut prihatin. Semoga yang mengalami bencana dan di luar sana tetap aman dan tetap sehat selalu. Lanjut ke pembahasannya. Kali ini aku mau bacain dari pesan Dunia Squishy. Ada nanya gini ke kita, Kak, di kacamata itu ada tulisan minus kacamatanya nggak ya? Kalau misalnya ada, boleh kasih tahu letaknya di mana? Nah, kali ini mau jelasin dulu. Jadi kalau mau tahu pasti ukuran kacamata minusnya berapa, sudah jadi kacamata seperti ini, itu saran dari kita lebih baik datang ke optik. Tapi kalau untuk lihat ini kacamata minus atau kacamata normal, saya bisa jelasin seperti ini. Kalau kacamata minus atau silinder, biasanya itu ketika kita terawang atau kita geser ya lensanya seperti ini, atau geser kacamatanya ke kanan atau ke kiri, bayangan yang ada di belakang lensa, seperti misalnya saya menghadap ke depan ini, ada pintu atau ada barang apapun di depan kita. Kalau itu kacamatanya minus, kita geser ke kanan, bendanya atau bayangan yang ada di belakang lensa itu bakalan ikut ke kanan. Kalau kita geser ke kiri, bakalan ikut ke kiri. Nah, kalau ke atas, ke bawah sama saja. Dan biasanya kalau lensa minus itu benda yang ada di belakang atau bayangan yang ada di belakang lensa mengecil dia ya, daripada semestinya atau bentuk aslinya, biasanya lebih mengecil. Kemudian kalau lensa plus bedanya apa? Kalau di lensa plus kebalikannya. Nah, kalau lensa plus itu kalau kita geser lensanya ke kanan, bayangan yang ada di belakang lensa itu bakalan geser ke kiri. Nah, kalau untuk kita geser ke kiri, lensanya bakalan geser ke kanan bayangan yang ada di belakang lensanya. Jadi dia keterbalikan dari lensa minus gitu. Dan benda yang ada di sebalik lensa atau bayangan yang ada di sebalik lensa itu bakalan lebih mendekat atau membesar bendanya. Seperti itu, kurang lebih. Untuk lensa khusus seperti progresif, apakah bisa melihat ukuran kacamatanya berapa, minusnya berapa, ukuran kacamata bacanya berapa? Kalau untuk sparisnya atau minusnya ya, orang biasanya bilang, Mbak minusku berapa atau plus buat jauhnya berapa, itu nggak bisa. Karena memang harus menggunakan alat khusus untuk mendeteksi detailnya berapa atau pastinya berapa ukurannya. Tapi kalau untuk di lensa progresif hanya bisa melihat grafir lensanya. Jadi nanti di lensa progresif itu ada tertera adisi. Jadi buat pengguna progresif hanya tertera adisi di grafir lensanya, misal plus 1 atau plus 2 itu bisa kelihatan. Tapi ukuran pasti kacamata bacanya berapa, ukuran sparis jauhnya berapa, itu nggak bisa dideteksi ya. Hanya bisa tertera merek lensanya, dia pakai lensa apa gitu. Biasanya ada lambangnya kalau lensa-lensa khusus yang harganya menengah ke atas itu biasanya ada tertera dia lensanya pakai lensa apa, jenisnya, terus grafir ukurannya itu tertera hanya adisi aja gitu. Kalau untuk lensa selain progresif itu tidak ada grafir apapun di grafir ukuran berapa di lensanya itu nggak ada. Tapi kalau mereknya pakai apa, ada merek tertentu itu memasukkan atau menaruh jenis lensa apa dia atau merek apa gitu biasanya ada.
beberapa merek yang taruh. Tapi kalau misal merek-merek yang kebanyakan digunakan itu jarang ada seperti itu. Terus bakalan ada nih pertanyaan, Mbak, kira-kira alatnya bisa nggak dimiliki? Bisa nggak ini nama alatnya apa ya buat tahu ukuran kacamata kita itu berapa, minusnya berapa? Kalau menurut saya alatnya untuk dimiliki pribadi itu tidak bisa, karena harus optik atau sarana yang menjual kacamata yang punya gitu ya. Karena alatnya lumayan mahal dari segi harga. Jadi lebih baik saran kita datang ke optik, sekalian check up apakah ukuran kacamata kalian menambah atau berkurang, atau ada perubahan di ukuran kacamatanya. Jadi nanti nama alatnya lensometer namanya ya. Jadi ada yang otomatis, ada yang manual. Biasanya kalau misalnya di optik-optik besar itu sudah pakai yang otomatis. Jadi jarang menggunakan yang ini, yang manual. Tapi ada sih beberapa yang masih menggunakan manual. Seperti itu ya. Jadi biar tahu pasti ukuran minusnya berapa. Nanti ditanyakan aja, Mas bisa nggak kalau misal nih Mbak atau Mas yang teman-teman datanglah ke optik kita. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke optik nih sekalian periksa mata, ya, tanyakan aja ke optiknya, Mas bisa nggak cek ukuran minusku yang di kacamata ini berapa ya? Nanti bakalan dicekin kok sama Masnya atau Mbaknya yang ada di optik tersebut. Nah kemudian kalau misalnya pengen ganti kacamata ya lebih baik periksa ulang seperti itu. Biasanya kita saranin untuk periksa ulang mata itu setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, biar tahu ada kenaikan atau turunnya itu tadi. Khususnya bagi warga Jogja, jangan lupa datang ke Optik General. Optik General ada di mana-mana, ada di Gedung Kuning itu untuk pusatnya, dan di jalan lain juga banyak. Nanti tanyakan aja di kolom komentar. Misal rumahnya ada di mana atau alamatnya di mana, kira-kira Optik General ada nggak di dekat sana atau yang terdekat yang mana, nanti tinggalkan di kolom komentar aja ya kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun yang mau di-sharingin gitu ya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.